Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini tubuh Xiaoyan dan Sun Er telah dipenuhi dengan nafsu. Namun seketika suasana yang penuh cinta itu berhenti. Karena terdengar suara batuk tua di luar pintu. "Nona muda, ada yang ingin kami bicarakan denganmu," ucap suara tua itu. Segera Xiaoyan secara bertahap melepaskan Sun Er yang ada di pelukannya. Jelas suara tua ini berisi dauki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er. Setelah menjernihkan pikirannya, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah lepas darinya. Segera wajahnya berubah menjadi merah karena rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Xiaoyan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia dengan canggung berkata, Itu bukan salahku. Tidak, ucap Xiaoyan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya putus asa. Dia tidak menyangka pengendalian dirinya menjadi seburuk ini di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat Xiaoyan yang menundukkan kepalanya karena malu. Namun senyuman ini dengan cepat ditarik dan langsung mengenakan pakaiannya. "Xiaoyan Gege, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Aku tidak bisa melakukan hubungan seksual apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi," ucap Sun Er. Segera kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar suara lembut ini. Orang tua ini menyela sesuatu yang bagus. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiaoyan diam-diam bergumam dengan pelan. Dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut dalam panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan ketika melihat Sun Er pergi ke kamar Xiaoyan, mereka jelas khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiaoyan hari ini, Xiaoyan pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh klan Gu yang murka. Dan pada saat itu mereka berdua juga akan menghadapi konsekuensi karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Jelas nasib mereka tidak akan lebih baik daripada nasib Xiaoyan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Ketika keduanya hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu terbuka dan sosok Sun Er muncul di depan mata mereka berdua. "Nona muda," kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah saat melihat Sun Er keluar. Pada saat ini melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er dengan paksa mempertahankan tampilan yang dingin dan acuh tak acuh. "Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan?" ucap Sun Er. "Nona muda, kau dan Xiaoyan tidak melakukan apa-apa kan?" ucap kedua lelaki tua itu dengan sedikit ragu. "Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan?" Kemerahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua, mendorong mereka berdua dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. "Wah, syukurlah. Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada aura nona muda. Sepertinya dia tidak melakukan itu," ucap pria tua berpakaian putih mengamati Sun Er dari kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan berbicara. "Itu karena kami berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, akankah telinganya menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya mereka tidak mencapai tahap itu," ucap pria tua berpakaian hitam itu sambil tertawa dengan getir. "Jika itu benar-benar terjadi, kita berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu," ucap pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu.
Mereka segera melirik kamar Xiaoyan dengan tatapan yang ganas. Setelah itu tubuh mereka berdua bergerak dan perlahan menghilang dari depan ruangan. Pada saat ini setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, segera Xiaoyan mengeluarkan gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er padanya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiaoyan memegang gulungan berwarna emas itu dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak segera mempraktikannya. Sebagai gantinya dia mengembalikannya ke dalam cincin penyimpanannya. Teknik Dao bisa dipraktikkan kapan saja. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari tempat racun iblis. Di masa lalu, dia takut peningkatan kekuatannya yang cepat akan mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, Xiaoyan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Hahaha, si Bian, terima kasih atas hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tempat racun iblis di dadanya. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya mulai menyala. Setelah itu dengan liar menyerbu ke lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua dauki dari si Bian. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, tetapi kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Pada saat ini api hijau giok berubah dan itu berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Murnikan, ucap Xiaoyan berteriak pelan di dalam hatinya. Setelah pemisahan tempat racun iblis, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Glazed Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Seiring berlalunya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apanya di bawah penyempurnaan dari Glazed Lotus Heart Flame. Jelas dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat ini wajah Xiaoyan juga menjadi merah padam. Tempat racun iblis berukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Aku telah menembus 3 bintang ya. Pada saat ini mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiaoyan menunduk dan menatap dadanya. Tempat racun iblis belum sepenuhnya dimurnikan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Daoki Sibian bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini tubuhku dalam kondisi terbaik. Sangat disayangkan jika aku menyerah seperti ini, ucap Xiaoyan memandangi bintik-bintik kecil berwarna hitam itu. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Setelah memurnikan sisa-sisa titik racun iblis, Daoki murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiaoyan. Aku sudah merasa bisa menyentuh penghalang bintang 4 Daozong. Jika aku menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengetahui kapan aku akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiaoyan hanya mengangguk setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, dia harus berhasil mencapai tingkat bintang 4 Daozong. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap 4 dengan 1 tanduk tajam di kepala mereka. Komandan Lingkuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil, ucap seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Sampah dari klan Xio juga ada di sana kan? Ucap Lingkuan bertanya dengan samar. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk.
Lingkuan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara sementara tinjunya perlahan mengencang. Sampah kecil, dulu aku telah memberinya peringatan untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran yang berkesan kali ini. Scene berganti di tempat Xiaoyan. Pada saat ini energi merah tua yang agung mengalir ke tubuhnya. Setelah dimurnikan, energi itu diubah menjadi dauki murni dan menyerbu pembuluh darah Xiaoyan. Pada saat yang sama di pavilion batu halaman, dua sosok cantik sedang duduk. Mereka duduk dengan tenang dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kakak dokter peri kecil, aku mendengar Xiaoyan Gegem menyebutmu di akademi dalam. Dia berkata bahwa kau adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur batu giok putih dan dengan lembut meletakkannya. Seketika tangan halus dokter peri kecil berhenti sejenak saat mengambil bidak catur dari kotak catur. Matanya sedikit beriak saat dia menjawab, "Ya, dia juga sahabatku." Hanya seorang teman," ucap Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin. Dokter peri kecil sedikit mengangkat matanya. Dia menatap wanita cantik di depannya dan hanya tersenyum. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat respon dokter peri kecil. Melihat ini, tangan Sun Er sedikit gemetar. "Aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus Xiaoyan Gege di masa depan," ucap Sun Er. "Selama aku masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya," ucap dokter peri kecil menatap lurus ke arah Sun Er. Sesaat kemudian, suara samar angin deras dengan liar menyerbu dari tempat itu. Dokter peri kecil juga menoleh ketika Sun Er merasakannya. Alisnya berkerut saat dia bertanya, "Apakah ini lembah sungai es? Atau Hall of Soul?" ucap dokter peri kecil. "Tidak, mereka adalah orang-orang dari klanku," ucap Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4, ucap Sun Er. Segera pria tua berpakaian hitam melintas dan muncul. "Nona muda, mereka seharusnya menerima perintah dari klanku. Lagi pula, aktivitas dari pertempuran besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar," ucap pria tua berambut putih lainnya tiba-tiba datang mengangguk dan setuju. "Orang-orang ini benar-benar mengikutiku seperti bayangan," ucap Sun Er menggelengkan kepalanya. Tidak ada pilihan. Tentara terendam hitam dikendalikan oleh dewan tua dari klanku. Orang-orang tua itu ingin agar nona muda itu tetap berada di alamku selamanya, ucap orang tua berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menyapu halaman dan berhenti pada Sun Er. "Komandan tentara teredam hitam menyambut nona muda," ucap pemuda itu. "Untuk apa kalian semua di sini?" ucap Sun Er dengan dingin. "Nona muda, para sesepuh khawatir nona muda ini akan terluka di luar. Oleh karena itu mereka memerintahkanku untuk membawa nona muda kembali ke alamku," ucap Lingkuan tersenyum pada Sun Er. Pada saat yang sama, matanya menyapu halaman tetapi dia tidak menemukan sosok Xiaoyan dan alisnya langsung berkerut. "Hei, kami berdua melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan katakan kau yang lemah diandalkan untuk melindungi nona muda," ucap pria tua berambut putih itu tertawa. Tetua Lin benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh, ucap Lingkuan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. "Nona muda, para tetua benar-benar cemas kali ini. Nona muda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul selama perjalanan kali ini. Jika mereka mengetahui identitas Nona dan melakukan sesuatu secara tidak wajar, klanku akan berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, para sesepuh telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kami gagal membawa Nona, kami akan dihukum saat kami kembali," ucap Lingkuan memandang Sun Er dan berbicara dengan suara serius.
Sun-er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah menyadari bahwa jika masalah bertukar pukulannya dengan hal Ofsol mencapai alamgu, klangu pasti akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Dikabarkan bahwa tuan muda dari klan Shio juga ada di sini kan? Aku penasaran di mana dia. Ini juga sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang dia capai saat ini, ucap Lingkuan. Pada saat ini ekspresi Sun-er dan dokter peri kecil sedikit tidak senang saat mereka mendengar ejekan samar dalam kata-kata Lingkuan. Ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Pada saat yang sama suara samar terdengar. Itu sebenarnya adalah Komandan Lingkuan. Maafkan aku karena tidak menyambutmu, ucap Xiaoyan yang baru saja keluar. Segera Lingkuan menatap ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan saat dia muncul. Lingkuan yang berwajah suram tiba-tiba menyipitkan matanya saat aura ini menyebar. Bintang 4 Daozong, mata Lingkuan suram saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hahaha, tidak disangka klan Shio yang telah menurun mampu menghasilkan seorang ahli Daozong. Ini benar-benar mengejutkanku, ucap Lingkuan tertawa terbahak-bahak. Komandan Lingkuan tidak perlu mengeluarkan tenaga. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, ucap Xiaoyan sedikit tersenyum saat menjawabnya. Segera kepadatan secara bertahap muncul di wajah tampan Lingkuan karena kata-kata kasar Xiaoyan. Keduanya saling berhadapan dan dua aura agung perlahan menyebar. Jelas ada niat membunuh yang samar-samar di antara mereka. Namun pada saat ini, wajah cantik Sun-er berubah sedikit dingin saat dia berteriak, "Lingkuan, hentikan!" Setelah diteriaki dengan cara yang tegas oleh Sun-er, Lingkuan buru-buru menarik matanya membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Sun-er. "Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu kami bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alamgu tanpa membuang waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kami diizinkan untuk membunuh mereka terlepas dari siapa mereka," ucap Lingkuan menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan hormat. Setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan mengarah ke Xiaoyan. "Sun-er, apakah kau akan pergi?" ucap Xiaoyan di samping terkejut saat mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Lingkuan saat dia melirik Sun-er. Sun-er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Ini adalah waktunya untuk garis keturunannya terbangun. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di lain waktu. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu dengan Xiaoyan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sun-er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiaoyan. "Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiaoyan Gege. Setelah Xiaoyan Gege menyelesaikan masalahnya, kau harus memiliki kemampuan untuk datang ke klangu. Sun-er akan menunggumu." Pada saat ini mata Xiaoyan terfokus pada gadis di depannya. Dia terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Sun-er telah melakukan segalanya demi dirinya. Jika dia bersikeras, dia benar-benar akan mengecewakannya. "Tunggu aku," ucap Xiaoyan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Sun-er dan berbisik padanya, "Lepaskan Nona muda." Mata Lingkuan memerah saat dia melihat Sun-er yang sangat dekat dengan Xiaoyan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun-er seperti dewi di hatinya. Jelas dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. "Lingkuan, ingat statusmu. Hal-hal mengenai Nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kau teriakan."
Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur Lingkuan. "Ayo pergi." Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Lingkuan. Dia menatap Xiaoyan dalam-dalam sebelum dengan lembut mundur selangkah, setelah itu dia berbalik dan pergi. "Nona muda, tolong pergi dulu. Lingkuan masih memiliki tugas yang harus dilakukan oleh sesepuh," ucap Lingkuan. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Lingkuan. Dia berkata, "Jika aku berkata sekarang, jangan menunda lagi." Mendengar kata-kata Sun Er, Lingkuan hanya bisa mengatupkan giginya dengan erat. "Lingkuan, kau benar-benar menjadi lebih berani." Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Saat ini dokter peri kecil dan yang lainnya di samping juga merajut alis mereka ketika mereka melihat perkembangan yang tidak terduga ini. Namun mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah klanku dan yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. "Pak Tualin, tangkap dia dan bawa dia kembali." Wajah Sun Er berangsur-angsur menjadi sedingin es. "Baik." Segera kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka mengambil satu langkah ke depan dan hendak menyerang ketika Lingkuan tiba-tiba mundur 2 langkah. Sebuah kilatan muncul di tangannya dan tablet giok berwarna merah darah seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata Gu yang flamboyan tertulis di atasnya. "Token giok Gu." Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka saat melihat token giok merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. "Nona muda, bukan karena Lingkuan menolak untuk mendengarkan perintahmu, tetapi aku telah menerima perintah yang tegas." Tangan Lingkuan dengan kuat memegang token giok berwarna merah darah. Matanya sangat padat dan dingin saat dia menatap ke arah Xiaoyan. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. "Para sesepuh telah memberiku perintah yang serius. Jika aku bertemu dengan anggota klan Xio selama perjalanan ini, aku akan mengundangnya kembali ke klanku untuk pertemuan. Jika pihak lain menolak, aku memiliki hak untuk menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya secara paksa. Oleh karena itu, Xiaoyan, kau harus dengan patuh pergi bersamaku." Suara dingin Lingkuan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. Saat ini suasana di dalam halaman menegang. Di depan token giok merah darah di tangan Lingkuan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. "Lingkuan, tinggalkan dia sekarang, dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi," ucap Sun Er menghirup udara dengan lembut. "Nona muda, ini perintah dari sesepuh. Aku tidak punya hak untuk tidak mematuhinya," ucap Lingkuan. Pada saat ini ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi tenang di hadapan kata-kata dari Lingkuan. Dia dengan lembut berkata, "Baiklah, aku akan mengingat ini." Wajah Lingkuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat marah Sun Er kali ini. Itu semua karena sampah kecil dari klan Xio ini. Bahkan jika aku harus mengambil resiko menyinggung nona muda hari ini, aku akan memastikan bahwa aku memberikan pelajaran pada sampah ini. Ekspresi Lingkuan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap ke arah Xiaoyan. "Jika kau berani mengambil langkah maju lagi, hanya akan ada kematian," ucap suara lembut tiba-tiba bergema. Pada saat yang sama, sosok dokter peri kecil muncul di depan Xiaoyan. Mata Lingkuan sedikit menyipit saat melihat dokter peri kecil muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan dari dokter peri kecil. Apakah kau akan mengandalkan seorang wanita? Jika leluhurmu tahu, dia pasti tidak akan beristirahat dengan damai. Mata Lingkuan beralih ke Xiaoyan dengan penuh penghinaan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya mengabaikannya. Saat ini Xiaoyan menarik dokter peri kecil dan dengan lembut membuatnya minggir.
Xiaoyan, apakah kau yakin? Alis dokter peri kecil sedikit berkerut. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengannya, kan? Ucap Xiaoyan menoleh menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Xiaoyan Gege, kau tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semua konsekuensinya, ucap Sun Er. Xiaoyan tersenyum. Kemudian matanya beralih ke sekeliling halaman dan dia menangkupkan kedua tangannya dan meminta izin pada Yezong. Setelah itu mata Xiaoyan beralih ke Lingkuan. Heh, dasar sampah. Berhentilah bersikap sombong di depanku, ucap Lingkuan tersenyum kejam. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilatan cahaya berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Hari ini, izinkan aku untuk melihat kualifikasi apa dari sampah klan Xiao ini, ucap Lingkuan. Xiaoyan sedikit tersenyum. Segera dia meraih penguasa berat suannya. Rasa dingin di mata Lingkuan melonjak saat Xiaoyan mulai muncul. Segera tombak itu bergetar berubah menjadi petir besar dan langsung menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang melesat. Segera api hijau giok berlama-lama di atas penguasa berat itu saat dihancurkan dengan kekuatan besar. Pada saat ini kedua sosok itu terguncang sampai mereka mundur beberapa langkah saat mereka bertabrakan. Ekspresi Lingkuan sedikit berubah. Kekuatan kuat yang disalurkan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Bocah, kau benar-benar memiliki kekuatan kasar yang cukup besar, ucap Lingkuan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan saat dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan Xiaoyan. Dia mengayunkan tombak petir dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak dan menyerang ke semua titik fatal di tubuh Xiaoyan. Tarian ular petir. Segera banyak bayangan setelah tombak muncul di udara. Tombak panjang itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun tangan api keluar tepat saat tombak itu hendak menyerang dada Xiaoyan. Segera tangan api ini dengan kuat meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depannya. Seketika itu berubah menjadi ketiadaan. Teknik tombak mewah yang tidak berguna. Senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan saat dia menghancurkan tombak panjang milik Lingkuan. Seketika ekspresi Lingkuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis setelah tombak panjang itu dihancurkan. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah keterampilan segel dewa yang sangat dikenal Xiaoyan. Perubahan 3 misterius perubahan pertama. Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jelas dengan menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius, itu bisa dia capai secara instan. Jelas dia juga sudah menguasai perubahan pertama ini hingga penguasaan yang penuh. Saat ini setelah mengeluarkan teriakan dingin, aura Xiaoyan juga tiba-tiba melonjak. Itu mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Lingkuan. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak menyala. Setelah itu, dia muncul di depan Lingkuan dengan cara seperti hantu. Ekspresi dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Buka segel gunung. Kecepatan Xiaoyan menyebabkan hati Lingkuan terguncang. Segel tangan Lingkuan dengan cepat selesai dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuka segel gunung. Pukulan kuat Xiaoyan dengan kejam menghantam tangan Lingkuan dan api hijau giok melonjak saat ini. Namun kekuatan mental Lingkuan bisa dianggap cukup bagus. Kakinya dengan cepat melangkah mundur setelah diserang balik dengan kejam oleh Xiaoyan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel. Namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, tangan api muncul dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu luar biasa, namun segelmu terlalu lambat. Kau jauh lebih buruk dari harapanku. Kau lemah. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih tombak tangan Lingkuan saat dia perlahan menggelengkan kepalanya.
Pada saat ini semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ling Kuan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, ekspresi Ling Kuan menjadi pucat karena kata-kata lemah dari Xiaoyan. Dauki yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang-goyang di mana-mana. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiaoyan. Perubahan mendadak Ling Kuan telah menyebabkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan Ling Kuan. Apakah menurutmu kau sampah dari klan Xiao memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Wajah Ling Kuan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat mengerikan. Teknik rahasia. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura Ling Kuan yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dengan gesit saat dia mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah, orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang melukai diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu repot tentang dia. Dia hanya mencari penghinaannya sendiri." Ucap Sun Er menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya berisi senyuman samar dan dingin. Pada saat ini cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Benda merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir yang penuh dengan jejak darah juga perlahan muncul. Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan Ling Kuan yang membawa momentum yang mengerikan. Alisnya tertutup rapat, teknik rahasia klan Gu ini cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini seharusnya mendekati level bintang 7 Daozong. Sesaat kemudian Ling Kuan akhirnya tersenyum lebar, tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Kuan menghilang. Kakinya tiba-tiba dengan lembut bergeser. Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu dia menyentuh bahu Xiaoyan dan terbang melewati. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan justru tidak berubah. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat bersamaan dan tubuhnya berputar dengan cepat. Segera setelah itu tendangan yang sangat kuat dengan kejam diayunkan ke ruang kosong di sampingnya. Tendangannya terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Seketika sebuah perisai cahaya sekali lagi muncul di depan Ling Kuan. Namun perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan dan mengguncang Ling Kuan sampai dia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Ekspresi Ling Kuan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Kuan tidak lagi berani mendekati Xiaoyan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Tombak panjang petir itu seperti naga perak dan menembak ke arah Xiaoyan dengan cara yang ganas. Sosok Xiaoyan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiaoyan muncul di depan Ling Kuan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut. Xiaoyan baru saja tersadar saat cahaya dingin melintas di mata Ling Kuan. Sidik tangan seperti kristal energi itu dengan kejam menghantam bagian depan Xiaoyan. Kepala Xiaoyan tiba-tiba menoleh dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Siku Xiaoyan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Kuan. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Kuan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiaoyan kejam dan cepat.
Dia bahkan tidak membiarkan Ling Kuan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Kuan. Seketika tangisan Ling Kuan yang menyedihkan terdengar. Selama selusin plus pertukaran singkat ini dengan Xiaoyan, dia benar-benar mengalami pertarungan yang mengerikan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Kuan menjadi dingin adalah Xiaoyan mencoba mengambil nyawanya. Dan setiap kali Ling Kuan menyerangnya, Xiaoyan terus dapat menghindari serangannya. Pada saat ini tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Kuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Kuan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiaoyan, dia terkejut menemukan bahwa banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas yang terkandung di setiap bayangan kepalan tangan menyebabkan jantungnya bergetar. Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai pecah di bawah suara jernih ini. Rasa dingin muncul di mata Xiaoyan saat perisai petir itu meledak. Seketika tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat menyebabkan Ling Kuan mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah. Melihat ini, Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia segera menarik Ling Kuan lagi. Komandan Ling Kuan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu? Tangan Xiaoyan dengan lembut memegangi leher Ling Kuan. Saat ini yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu akan kehilangan nyawanya. Ling Kuan berjuang sejenak saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Hanya pada saat ini, dia mengerti bahwa Xiaoyan yang berdiri di depannya bukan lagi Daoling kecil dari Akademi Dalam saat itu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.